杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pemuda yang menjanjikan, yang tertawa terbahak-bahak, menepuk kepala Yuanmo sebagai hadiah. Namun Yuanmo mengira dia akan membunuhnya dan gemetar ketakutan. Matanya berputar ke belakang saat dia pingsan. Tidak berguna. Lojin menggetakkan giginya dan mengumpat. Yang Ken menoleh menatap yang lain dengan tatapan dingin. Sebelum dia bisa berbicara, orang-orang itu mulai mengobrol. Tuan Muda Yang, kami telah melihat bagaimana karakter kematian ditulis. Merupakan kehormatan terbesar kami untuk melihat karya asli Tuan Muda Yang. Tuan Muda Yang benar-benar orang yang luar biasa, mampu menulis karakter seindah itu dengan darah sebagai tinta. Kami mengagumi Anda. Orang-orang ini sangat menjilat. Kata-kata mereka penuh pujian dan sanjungan, tetapi senyum yang mereka paksakan lebih seperti tangisan. Jelas menunjukkan ketakutan mereka yang luar biasa. Jangan-jangan Yang Ken membunuh mereka jika dia sedang dalam suasana hati yang buruk. Banyak tamu memandang mereka dengan jijik, merasa kasihan atas ketidakmaluan mereka. Tetapi kemudian mereka berpikir, jika mereka berada dalam situasi itu, apakah mereka akan bernasib lebih baik? Dengan pisau di leher mereka, rasa malu dan kesetiaan menjadi tidak relevan. Bertahan hidup adalah yang terpenting. Memikirkan hal ini, banyak yang menghela nafas dalam hati, menyadari bahwa bukan karena orang-orang ini pengecut, tetapi karena keadaan mereka tidak menguntungkan. Karena kalian tahu apa arti kematian, maka pergilah dari sini. Jangan mencemari mata saya. Senyum Yang Ken lenyap dan dia membentak dengan tidak sabar. Orang-orang itu seolah diberi kesempatan kedua, bergegas kembali ke kerumunan, tidak pernah berani menunjukkan wajah mereka lagi. Yang Ken kemudian menoleh ke Lojin dengan dingin berkata, "Serahkan orang itu atau Anda akan tahu akibatnya." Lojin tetap tidak terpengaruh, dia hanya mendengus dingin. "Apakah seperti ini cara guru Anda mengajari Anda berbicara kepada senior?" Yang Ken berkata, "Saya selalu menghormati orang tua dan peduli pada orang muda. Tetapi jika Anda, Tuan Kota, tidak tahu tempat Anda, jangan salahkan saya jika saya memukul Anda begitu parah, hingga ibu Anda sendiri tidak akan mengenali Anda." Sambil berbicara, ia berjalan dengan tenang menuju Lojin. Jelas tidak ingin membuang waktu lagi dan ingin segera menyelesaikan pertempuran. Sedikit ketegangan terlintas di wajah Lojin. Meskipun kultivasinya sedikit lebih tinggi dari Yang Ken, ia telah menyaksikan tindakan Yang Ken dan tahu bahwa pemuda ini bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Melihatnya semakin dekat, Lojin segera melihat ke arah tertentu dan berkata, "Tuan Ken, tolong bantu saya. Saya Luo akan sangat berterima kasih." Ia tahu bahwa meminta bantuan para kultivator tingkat sumber do 1 dan tingkat sumber do 2 saat ini tidak ada gunanya. Jadi ia langsung memanggil seorang ahli tingkat sumber do 3 yang ia kenal baik dan memiliki hubungan dekat dengannya. Dalam situasi ini, hanya seorang ahli tingkat sumber do 3 yang dapat mengendalikan Yang Ken. Saat Lojin selesai berbicara, seorang laki tua perlahan melangkah keluar dari kerumunan. Lelaki tua itu berambut dan berjenggot putih, memiliki aura yang terkendali. Mata yang sangat cerah dan kulit kemerahan, memancarkan sikap seorang tetua. Kemudian ia tersenyum tipis dan berkata, "Karena Tuan Luo telah mengundang saya, tentu saja saya akan menurut." Secercah kegembiraan terpancar di mata Lojin. Ia mengangguk dan berkata, "Terima kasih." Yang Ken juga berhenti pada saat ini, menoleh ke arah laki tua itu dan berkata sambil tersenyum, "Pak Tua, apakah Anda ingin ikut campur dalam masalah ini?" Laki tua bermaga Ken tersenyum dan berkata, "Lebih baik menyelesaikan permusuhan daripada menciptakannya. Jika Anda tidak keberatan, adik muda,
mengapa kita tidak duduk dan mengobrol? Kesehatan saya tidak baik dan saya tidak bisa dibandingkan dengan kalian anak muda. Jika memungkinkan, saya tidak ingin bertengkar dengan Anda. Baiklah. Yangke tersenyum dan berkata, kalau begitu Anda bisa duduk di sini dan menonton. Pak tua, bagaimana kalau kita minum dan makan? Laki tua bermarga Ke berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Karena Tuan Lo telah berbicara, saya tidak bisa hanya duduk diam. Yangke menghela nafas dan berkata, Pak tua, Anda telah hidup sampai usia lanjut. Itu bukanlah hal yang mudah. Bahkan Raja Neraka pun tidak ingin mengambil Anda. Jadi mengapa Anda masih bergegas memasuki gerbang neraka? Pria tua bermagake menyipitkan mata dan berkata, anak muda, Anda memang sangat bersemangat. Dan nada bicara Anda sangat percaya diri. Jika Anda tidak salah, adik muda, Anda adalah master legendaris yang memurnikan pil Taimyo, kan? Tidak mengherankan jika pria tua bermagake dapat menebak identitas Yangke. Selama ini, nama Yangke telah tersebar di seluruh wilayah selatan. Dia sebelumnya telah memperkenalkan dirinya di depan semua orang, membangkitkan kecurigaan banyak orang. Selain itu, dia tiba-tiba membebaskan diri dari formasi pengikat dan menggunakan kekuatan spesial. Jadi pria tua bermagake tentu saja saya yakin. Dan pria tua bermagake bukanlah satu-satunya yang menebak latar belakang Yangke, tetapi yang lain hanya diam saja. Beberapa pendekar bela diri yang tidak menyadari kebenarannya berseru kaget. Tatapan mereka ke arah Yangke dipenuhi dengan keterkejutan dan semangat. Apa itu pil Taimyo? Sebelumnya, mereka tidak tahu, tetapi dengan rumor yang beredar tentang tanah 4 musim, efeknya sudah dikenal luas. Ini adalah pil ilahi yang telah lama hilang, yang mampu membantu seseorang maju ke alam kaisar. Selain beberapa yang telah dimurnikan Yangke sebelumnya, mustahil pil itu muncul di tempat lain di dunia. Apa? Dialah yang memurnikan pil Taimyo? Ekspresi Lojin sedikit berubah dan ia berseru terlambat. Pria tua bermagake berkata, nama yang sama, tingkat kultivasi yang sama, alam sumber do, dan mahir dalam alkimia. Saya tidak bisa memikirkan orang lain selain Tuan yang memiliki kemampuan seperti itu. Yangke mengangkat alisnya dan berkata, hanya nama biasa, tidak layak disebut. Anda benar-benar... Mata Lojin tiba-tiba berkilat terang, menjadi sangat bersemangat, seolah-olah Yangke telah menjadi santapan lezat yang menggoda. Pria tua bermargake berkata, nama Tuan Yang terkenal di mana-mana, dan saya sudah lama mengaguminya. Hari ini juga hari pernikahan Tuan Kota, jadi sungguh tidak pantas untuk bertindak. Tuan Yang, bisakah Anda memberi saya kehormatan untuk menyelesaikan masalah ini di sini? Yangke tertawa dan berkata, memberi Anda kehormatan? Lalu siapa yang akan memberi saya kehormatan? Jika Tuan Kota bersikeras menikahi ibu mertua Anda tanpa menghiraukan keinginannya, apa yang akan Anda pikirkan, Pak Tua? Senyum pria tua bermagake menghilang dan dia berkata dengan sedikit marah. Saya sudah tua dan ibu mertua saya sudah lama meninggal. Anak muda, jangan terlalu jahat. Saya sangat menyesal, kata Yangke meminta maaf, seolah-olah dia benar-benar mengakui kesalahannya. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Bagaimana jika Tuan Kota ingin menikahi istri Anda? Pria tua bermagake gemetar, auranya melonjak dan dia meraung. Kelancangan. Yangke mencibir. Dia sebenarnya tidak menikahi istri Anda. Saya hanya mengatakannya begitu saja dan Anda sangat marah, seolah ingin membunuhnya. Dia melakukan hal yang begitu hina kepada ibu mertua saya. Apakah Anda pikir saya akan membiarkannya lolos begitu saja? Lojin berkata dengan marah. Tuan Ke, tidak perlu membuang-buang kata dengannya. Mari kita bergabung dan menangkapnya terlebih dahulu. Pria tua bermagake berkata, baiklah. Keduanya saling bertukar pandang, tidak ingin membuang-buang kata lagi. Lojin mengeluarkan harta karun giok mirip Ruyi itu lagi. Sementara pria tua bermagake membalikkan tangannya dan mengeluarkan benda seperti token. Token itu hanya sebesar telapak tangan, tetapi permukaannya berderak dengan busur listrik, memberikan kesan yang sangat berbahaya. Tuan Muda Yang, hati-hati. Ketian adalah tetua agung istana kutub surgawi.
Token petir surgawi menyegel petir ilahi 9 langit. Anda tidak bisa menghalangnya secara langsung. Ye King Han berteriak memberi peringatan dari samping. Mendengar itu, Ketian menatap Ye King Han dengan tajam dan berteriak. Diamlah gadis kecil, atau saya akan membuat Anda menyesal. Ye King Han berkata dengan nada menghina. Menindas yang lemah dengan jumlah, mengandalkan kekuatan untuk menindas yang lemah. Jadi inilah tetua agung Ke yang hina dan tak tahu malu. Dulu saya sangat menghormati Anda, ternyata saya benar-benar buta. Ketian merasa tidak nyaman setelah diperlakukan seperti itu dan dengan marah membalas. Apa yang Anda tahu? Pergi dari sini. Saat ia berbicara, ia bergabung dengan Lo Jin. Harta karun giok mirip Ruyi di tangan Lo Jin juga penuh misteri. Dengan sentuhan ringan dari kejauhan, Yang Ke merasa seolah-olah sebuah gunung menimpanya. Kekuatan dahsyat itu hampir menghancurkan ruang hampa. Jadi, Yang Ke tidak berani menghadapinya secara langsung dan hanya bisa menghindar. Pada saat ini, Ketian dengan santai bergerak dengan segel tangan. Sejumlah besar petir melonjak dari token petir surgawi, berubah menjadi ular listrik yang menyelimuti Yang Ke. Seketika, suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Pengasingan! Pada saat kritis, Yang Ke meraung dan meraih ke depan dengan satu tangan. Sebuah lubang hitam muncul di ruang hampa. Lubang hitam itu kosong dan kacau. Semua petir yang melonjak dari token petir surgawi ditelan dan gagal melukai Yang Ke sedikit pun. Apa? Ketian terkejut, merasakan melemahnya kekuatan token petir surgawi. Ia dengan cepat menarik kembali harta karun itu, tidak lagi berani melepaskan petir dengan mudah. Petir di dalam token petir surgawi semuanya terkumpul pada hari-hari abadi. Setiap bagian yang digunakan menjadi sedikit lebih sedikit dan harus diisi ulang setelah habis. Fakta bahwa area petir yang luas ini telah ditelan oleh kehampaan berarti kekuatan token petir surgawi telah melemah secara signifikan, yang tentu saja sangat menyakitinya. Pertukaran ini berlangsung sangat cepat dan mengguncang bumi, menyebabkan aula utama bergetar dan hampir runtuh. Para pendekar bela diri di sekitarnya berhamburan ketakutan. Masing-masing dipenuhi teror. Sementara Ketian kehilangan kendalinya. Lo Jin berulang kali mengarahkan Ruyi gioknya ke kehampaan. Kekuatan tak terlihat melonjak ke arah Yang Ke. Bahkan Yang Ke melayang di udara. Matanya menyipit, rasa dingin secara naluriah muncul di dalam dirinya. Dengan jentikan jarinya, beberapa pedang bulan menebas keluar. Pedang bulan hitam pekat yang membawa kekuatan tak tertandingi mengejutkan Lo Jin saat muncul. Namun pedang itu dengan cepat berbenturan dengan serangan tak terlihat dari Ruyi giok, saling menghancurkan. Suara guntur tanpa wujud, suara guntur tanpa bentuk. Ketian meraung. Busur listrik menari-nari liar yang di sekujur tubuhnya, membentuk tali petir yang melilit Yang Ke, seolah mencoba mengikatnya. Yang Ke menghindar, tetapi pada saat kritis itu, Lo Jin tersenyum misterius dan menyerang lagi dengan Ruyi giok dari kejauhan. Tiba-tiba Yang Ke merasakan beban di tubuhnya, seolah-olah sebuah gunung telah menghancurkannya, membuatnya hampir tidak mungkin untuk berdiri tegak. Pada saat itu, tali petir telah melilitnya, mengikatnya erat, berderak dan meletup dengan aroma daging panggang yang menyengat. Lo Jin tertawa terlodi. Anak muda, Anda tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa tebal bumi. Jadi Anda harus sedikit menderita untuk melihat kekuatan Anda sendiri. Dia tampak percaya diri dan arogan. Ketian juga menyeka keringnya dari dahinya, diam-diam terkejut dengan kekuatan Yang Ke. Anda harus tahu bahwa dia dan Lo Jin sama-sama satu tingkat lebih tinggi dari Yang Ke. Meskipun mereka menangkap Yang Ke hanya dalam selusin nafas ketika mereka bergabung, itu tetap luar biasa. Seorang kultivator tingkat 2 sumber Do biasa tidak akan mampu menahan 3 gerakan dari mereka. Tuan Yang, pertempuran telah usai. Saya harap Anda berhenti melawan. Atau Anda mungkin akan benar-benar terluka. Ketian berkata dengan sungguh-sungguh kepada Yang Ke. Namun Yang Ke menyeringnya dan berkata, "Apa? Apakah orang tua ini mencoba mendapatkan semuanya?" Wajah Yetian menjadi gelap. "Saya hanya memberi nasihat yang baik." Yang Ke tertawa. "Kalau begitu, saya juga punya sesuatu untuk saya katakan pada Anda." "Apa?"
Ketian sedikit mengerutkan kening, mata Yangke menjadi dingin, dan dia berkata dengan suara berat, "Jika Anda tahu apa yang baik untuk Anda, berhentilah sekarang, atau Anda mungkin akan merusak reputasi Anda." Jantung Ketian berdebar kencang mendengar ini, dan Lo Jin tampaknya juga merasa gelisah. Dengan cepat dan diam-diam mengedipkan mata kepada seseorang di kerumunan. Detik berikutnya, semburan cahaya pedang muncul dari kerumunan. Qiuyu dari istana Tianzhou memegang pedang panjang. Tubuhnya terbungkus di dalamnya, berubah menjadi pelangi dan menebas ke arah Yangke. Pedang ini tampaknya mampu menghancurkan langit. Qiuyu jelas telah menggunakan seluruh kekuatannya. Semua orang yang hadir fokus pada pertempuran sebelumnya dan tidak menyangka Qiuyu akan bergerak pada saat kritis ini. Baru ketika mereka melihat kilatan cahaya pedang, mereka menyadari bahwa Qiuyu jelas telah merencanakan ini secara rahasia bersama Lo Jin. Meskipun Qiuyu hanya memiliki kultivasi tingkat pertama alam sumber Do, serangan mendadak ini sangat kuat. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Yangke dan momentumnya luar biasa. Tapi Yangke bukannya terkejut, malah tertawa. Akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bergerak. "Apa?" Ekspresi Qiuyu berubah drastis setelah mendengar ini. Mendongak, dia melihat mata Yangke dipenuhi ejekan, seolah-olah dia sudah menduga ini, menatapnya dengan jijik. "Tidak bagus!" Qiuyu terkejut. Dia mengayunkan pedangnya mencoba mundur, tetapi sudah terlambat. Serangkaian suara berderak terdengar dan tiba-tiba cahaya warna-warni mekar di tubuh Yangke. Seluruh tubuhnya tampak membesar. Aura yang jauh melebihi tingkat kedua alam sumber Do meletus. Kemudian rantai petir yang mengikat Yangke putus seketika. Ketian gemetar menatap kosong ke depan, tanpa sadar mundur berapa langkah. "Tuan Muda Qiu, hati-hati!" teriak Lo Jin. Hati Qiuyu membeku saat melihat Yangke mengayunkan tinjunya, mengarahkan pukulannya ke arahnya. Pada saat kritis ini, dia mengayunkan pedang panjangnya, melepaskan semburan cahaya pedang untuk menangkis serangan itu, berharap untuk menghindari bencana. Tapi tinju itu menghantam serangan dengan raungan yang mekakkan telinga. Seluruh ruang hampa sedikit bergetar. Cahaya pedang yang menyilaukan hancur seketika di bawah kekuatan pukulan itu. Momentumnya tak berkurang saat melesat ke arah Qiuyu. "Anda berani, bocah!" Teriakan keras terdengar dan dua tetua tingkat 3 sumber Do yang telah mengikuti Qiuyu juga menyerang. Salah satunya mengulurkan jari, menunjuk ke arah Yangke dari kejauhan. Yang lain menerjang Qiuyu mencoba menyelamatkannya. Namun Yangke tetap tak bergerak, mengabaikan kekuatan jari itu. Tinjunya melepaskan semburan kekuatan yang mengekakkan telinga. Raungan yang mengekakkan telinga meletus dan energi dahsyat melonjak keluar. Diiringi erangan teredam dan suara tulang patah. Qiuyu terlempar seperti boneka kain. Meskipun lelaki tua yang berada di dekatnya segera turun tangan, pukulan Yangke tetap melukainya dengan parah, menyebabkannya berdarah deras bahkan di udara, dan momentumnya melemah. Pada saat itu, Qiuyu teringat kata-kata Yangke sebelumnya. "Saudara Qiu, saya melihat wajah Anda muram hari ini. Mata Anda kosong, bibir Anda pecah-pecah dan kering. Semangat Anda tercerai-berai, dan wajah Anda memerah. Saya khawatir Anda menghadapi semacam malapetaka berdarah." Mengingat ini, Qiuyu dipenuhi kesedihan dan kemarahan, menyadari bahwa malapetaka ini ditunjukkan untuk pria ini. Dia bahkan mempertimbangkan untuk bunuh diri. Sebelum pikiran itu sepenuhnya terbentuk, kepalanya terkulai ke samping dan dia benar-benar kehilangan kesadaran, bahkan nasibnya tidak diketahui. "Tuan Muda!" Lelaki tua yang memegang Qiuyu berteriak, wajahnya pucat pasi. Lelaki tua lainnya juga menatap kosong ke arah itu, tidak dapat bereaksi untuk waktu yang lama. Qiuyu menyerang lebih dulu dan mereka berdua diam-diam mendukungnya, tetapi mereka tidak menyangka Yangke masih akan melukai Qiuyu. Mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi mereka juga tidak akan bisa menjelaskan diri mereka kepada kepala istana ketika mereka kembali ke istana Tianzhou. Sebelum lelaki tua itu pulih, Yangke tiba-tiba mendekatinya. Sejuta pedang muncul di tangannya, niat pedang meningkat, energi pedang berkumandang. Sejuta sinar pedang mengejar bulan dan melahap serigala. Suara pedang yang merobek udara tak henti-hentinya. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan di medan perang, mengamuk liar. Harta karun kaisar. Kelopak mata lelaki tua itu menyipit, jejak kengerian terpancar di matanya.
Setelah merasakan niat kaisar yang melonjak dari sejuta pedang, seluruh tubuhnya gemetar. Di bawah niat kaisar yang mengerikan itu, kultivasinya ditekan lebih dari 30%. Dan Yang Ke melancarkan serangan mendadak jarak dekat. Jadi bagaimana mungkin dia bisa menghindar? Di saat krisis ini, lelaki tua itu hanya bisa mengaktifkan kekuatan asalnya untuk menciptakan pertahanan dan mundur dengan sekuat tenaga. Namun sudah terlambat, yang menyebabkan darah berhamburan, memercik kegampaan. Lelaki tua itu seperti perahu sendirian yang berombang-ambing di laut yang badai, terus-menerus dalam bahaya terbalik. Suara benturan keras menyusul dan seluruh aula runtuh. Debu berterbangan di mana-mana. Banyak tamu berteriak dan bergegas keluar, melarikan diri ke samping. Ketika debu beredar, semua orang tersentak kaget. Yang Ke berdiri dengan tenang di tempatnya, memegang pedang sejuta miliknya yang besar. Aura pedangnya berputar-putar di sekelilingnya. Sosoknya angkuh, wajahnya dingin dan tegas. Tidak jauh darinya, lelaki tua dari istana Tianzhou berdiri berlumuran darah. Terengah-engah, terhuyung-huyung. Dia jelas terluka parah. Wajahnya sangat pucat, seolah ahli istana Tianzhou lainnya melindungi Qiuyu yang terluka parah. Meskipun Qiuyu tidak terluka, dia tidak berani menyerang Yang Ke lagi. Jika Yang Ke bergerak, Qiuyu akan dibiarkan tanpa perlindungan. Dan dengan kecepatan Yang Ke yang tak terduga, dia bisa mengambil nyawa Qiuyu kapan saja. Melihat itu, semua tamu merasa ngeri dan tak percaya. Menatap sosok Yang Ke seolah-olah dia adalah gunung yang menjulang tinggi, merasakan tekanan yang luar biasa. Dalam waktu singkat itu, Yang Ke praktis diserang dari kedua sisi, dikelilingi oleh 4 ahli sumber do level 3. Namun dia tidak hanya muncul tanpa luka, tetapi bahkan melukai salah satu dari mereka dengan parah. Siapa yang bisa mencapai prestasi seperti itu? Bibir Lucian berkedut dan dia dengan lembut bertanya kepada Yang Qihan, Tuan Muda Yang, apakah dia benar-benar ahli sumber do level 2? Apakah dia seorang senior alam kaisar yang berpura-pura lemah, padahal sebenarnya kuat? Kata-katanya hampir mewakili pikiran semua orang, karena tidak ada seniman bela diri alam sumber do yang dapat mencapai level seperti itu sendirian. Dan semua orang tidak bisa tidak tercuriga bahwa Yang Ke menyembunyikan tingkat kultivasinya yang sebenarnya. Ye Qinghan tersenyum getir. Dia pernah masuki tanah 4 musim sebelumnya, dan saat itu dia baru berada di tingkat pertama alam sumber do. Bagaimana mungkin dia bisa maju ke alam kaisar dalam waktu sesingkat itu? Lucian berpikir ini masuk akal. Para pendekar yang memasuki tanah 4 musim semuanya diperiksa secara pribadi oleh tokoh-tokoh kuat dari berbagai sekte. Jika Yang Ke benar-benar menyembunyikan kultivasinya, mustahil untuk menyembunyikannya dari tokoh-tokoh kuat itu. Memikirkan hal ini, Lucian semakin terkejut. Dia menyadari bahwa dibandingkan dengan Yang Ke, kekuatannya sendiri hanyalah lelucon, dan perasaannya sangat rumit. Anda yang bermagayang, istana Tianzhou akan mengingat hutang ini dan membayarnya di masa depan. Lelaki tua yang memegang Qiuyu menatap Yang Ke dengan penuh kebencian. Giginya terkatup rapat. Tapi Yang Ke mencibir padanya dan berkata, "Dia menyerang duluan, dan sekarang Anda berani melawan balik. Apakah kalian anjing?" Lelaki tua itu tampak tidak nyaman, tetapi dia tidak percaya diri untuk membantah apapun. Wajahnya memerah, dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata kepada lelaki tua lainnya, "Pergi!" Setelah mengatakan itu, keduanya membawa Qiuyu yang tidak sadarkan diri dan bergegas keluar. Penghalang penyegelan istana penguasa kota telah langsung hancur dalam pertempuran. Jadi keduanya pergi tanpa mengangkat jari dan menghilang dalam sekejap mata. Mungkin terburu-buru untuk kembali ke istana Tianzhou untuk mengobati luka Qiuyu. Melihat mereka pergi dengan begitu tegas, wajah Luo Jin menjadi jelek. Meskipun dia hanya secara lisan mengundang Ketian untuk membantunya, dia diam-diam telah mencapai kesepakatan dengan orang-orang istana Tianzhou untuk melancarkan serangan mendadak. Ia berpikir bahwa dengan 4 ahli tingkat 3 alam sumber do yang bergabung, Yang Ke sekuat apapun tidak akan mampu menimbulkan masalah. Namun karena kejadian tak terduga dari Qiuyu, kedua sekutu kuat dari istana Tianzhou itu pergi. Situasi tiba-tiba bergeser kembali ke dirinya dan Ketian yang bekerja sama melawan Yang Ke. Dai Luo Jin dipenuhi keringat dingin, di bawah tekanan yang sangat besar. Ketika para ahli dari istana Tianzhou pergi, Yang Ke tidak menghentikan mereka, karena ia tahu prinsip untuk tidak mengejar musuh yang telah dikalahkan.
Yang terpenting sekarang adalah membuat Lojin melepaskan leluhur hantu dan yang lainnya. Hal lainnya bisa diabaikan. Jadi setelah kedua tetua dari istana Tianzhu menghilang, Yang Ke menoleh ke Ketian dan mencibir. Orang tua, apakah Anda tidak akan pergi? Percayalah, saya akan membela Anda menjadi dua dalam sekejap mata. Ekspresi Ketian berubah marah. Jika ada yang berani berbicara seperti itu kepadanya sebelumnya, ia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja dan akan memberi mereka pelajaran. Namun karena Yang Ke yang berbicara, Ketian tidak memiliki keberanian untuk marah. Bahkan tokoh petir surgawi pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Yang Ke. Dan Ketian benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk mengalahkannya. Melihat perubahan ekspresinya, Lojin dengan cepat berkata, Tuan Ke, jangan dengarkan omong kosongnya yang berlebihan. Jika kita berdua bergabung, dia pasti akan mati. Yang Ke mencibir dan berkata, lalu, mengapa saya masih berdiri di sini dengan baik-baik saja? Apakah Tuan Lo buta? Apakah Anda tidak mempertimbangkan situasi sebelum berbicara? Lojin mengabaikannya dan tetap membujuk Ketian. Tuan Ke, jika kita bisa membunuh iblis ini hari ini, saya akan memberikan keuntungan sekte Anda selama 5 tahun dari Bango Surgawi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan menjaga harga diri dan langsung mulai menegosiasikan kesepakatan dengan Ketian di depan banyak tamu. Ketian memang tergoda karena sektenya sedang berkembang pesat, dan keuntungannya selama 5 tahun akan sangat besar. Namun setelah melihat senyum ambigu Yang Ke, jantungnya berdebar kencang. Lojin menggetakkan giginya dan berkata, Tuan Ke, apakah seorang pemuda saja cukup untuk menghalangi Anda? Jika demikian, maka jalan bela diri Tuan Ke akan berakhir di sini. Dan Anda mungkin tidak akan pernah bisa melihat alam yang lebih tinggi. Mendengar ini, ekspresi Ketian berubah. Dia tahu Lojin benar. Jika dia ragu dan berhenti di sini, kejadian hari ini akan menjadi iblis mental, mengganggu kultivasinya. Dia bisa melupakan untuk maju ke alam kaisar dan bahkan mungkin merasa malu dan menderita penyimpangan ki di kemudian hari. Dengan pikiran ini, ekspresi Ketian mengeras dan dia menggertakkan giginya dan berteriak. Baiklah, hari ini saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menemani Anda dan mengajari pemuda ini bagaimana bersikap. Melihat Ketian langsung setuju, Lojin sangat gembira dan berkata, dengan bantuan Tuan Ke, saya lega. Yang Ke mencibir. Saya benar-benar tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Karena Anda memilih jalan menuju neraka padahal ada jalan menuju surga. Maka saya akan mengabulkan keinginan Anda. Begitu selesai berbicara, sosok Yang Ke melesat langsung muncul di depan Ketian. Ekspresi Ketian berubah drastis. Seolah tidak menyangka Yang Ke akan secepat itu. Dan dia segera mundur. Tapi Yang Ke tidak mencoba menghentikannya, tetapi menatapnya dengan dingin dan berkata, ada rahasia di mata saya. Mendengar ini, Ketian tanpa sadar menatap Yang Ke, namun dia segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Karena saat dia menoleh, mata kiri Yang Ke tiba-tiba berubah menjadi emas, dan sebuah mata vertikal yang megah muncul, membuat bulu kuduknya merinding. Dia ingin memalingkan muka, tetapi dia tidak bisa. Kemudian sebuah kekuatan magis tampaknya memancar dari mata emas itu dan mengikat pandangannya dan memaksanya untuk terus menatap. Tidak hanya itu, bahkan jiwanya pun sedikit goyah dan kesadarannya bergejolak. Bunga teratai. Yang Ke mencibir dan kuncup teratai putih murni berkelebat di mata iblis penghancur dunianya. Ketian terdiam, seluruh tubuhnya gemetar, memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Seolah-olah dia menderita siksaan yang luar biasa. Para tamu di sekitarnya semuanya terdiam. Tatapan mereka ke arah Yang Ke dipenuhi dengan kekhawatiran. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Mereka hanya melihat Yang Ke dan Ketian saling bertukar pandang. Dan kemudian Ketian seperti ini. Namun Lojin merasakan kekuatan ilahi tersembunyi pada saat itu. Dan segera mengerti bahwa Yang Ke pasti telah menggunakan semacam teknik jiwa ilahi. Jadi dia berteriak panik. Tuan Ke, jaga pikiran Anda. Saat dia berteriak, harta karun seperti ruyi giok di tangannya tiba-tiba membesar, menekan Yang Ke seperti gunung. Yang Ke mencibir, mengeluarkan tangan dan meraih Ketian yang meronta kesakitan di bawah pengaruh teknik bunga teratai dan melemparkannya langsung ke atas. Ekspresi Lojin berubah drastis.
Tangannya dengan panik membentuk segel tangan, mencoba mengambil kembali harta karunnya. Tetapi setelah mengerahkan seluruh kekuatannya, bagaimana mungkin dia bisa menarik kembali serangannya sekarang? Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Ketian terkena tepat sasaran oleh harta karun rahasianya sendiri. Dengan dentuman yang mekakkan telinga, begitu suara itu terdengar, Ketian meledak menjadi awan kabut darah tanpa meninggalkan jejak tubuhnya. Darah dan dagingnya berceceran di mana-mana, sehingga pemandangan itu benar-benar mengerikan. Lojin benar-benar tercengang, tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Para tamu di sekitarnya juga tersentak kaget. Tidak ada yang menyangka bahwa Ketian, seorang ahli Do Yuan level 3, akan mati begitu cepat dan telak. Sebelumnya, ketika dia dan Lojin bergabung lagi untuk menyerang Yang Ke, semua orang mengira Yang Ke akan binasa. Tetapi dalam sekejap mata, Ketian telah mati lebih dulu, dan oleh Ruyi Giok Lojin pula. Akhir yang aneh ini tidak dapat diterima oleh semua orang. Yang Ke terkekeh sinis menatap Lojin dan berkata, "Tuan Lo, Anda benar-benar kejam. Anda bahkan tidak mengampuni sekutu Anda sendiri. Kematian Tua Ke benar-benar tragis. Inilah yang dimaksud dengan menyeberangi sungai lalu membakar jembatannya." Yang Ke pura-pura kasihan yang membuat para tamu geli sekaligus ngeri. Lagi pula semua orang telah melihat bahwa sebagian dari kematian Ketian disebabkan oleh kegagalan Lojin untuk mengambil Ruyi Giok tepat waktu. Tetapi alasan yang lebih besar adalah dia telah terkena teknik rahasia Yang Ke, sehingga mustahil baginya untuk menghindar. Jika ada yang mengatakan siapa pelakunya, itu adalah Yang Ke. Tetapi sekarang dia mengalihkan kesalahannya kepada Lojin, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lojin tercengang. Dia mengira bahwa kemampuan Yang Ke untuk menakut-nakuti kedua tetua istana Tianzhou hanyalah keberuntungan. Jika Qiuyu tidak terluka parah, kedua tetua itu tidak akan mati semudah itu. Dan tidak akan ada orang lain yang terluka karena kesalahan. Tapi sekarang dia menyadari bahwa kekuatan Yang Ke tidak bisa dinilai dengan standar biasa. Fakta bahwa dia bisa membuat Ketian tak berdaya dalam sekejap sudah menunjukkan kekuatannya. Setelah mendengar kata-kata Yang Ke, Lojin buru-buru berteriak, "Anda bicara omong kosong. Penyebab kematian Tuan Ke jelas-jelas karena Anda." Yang Ke mendengus keras dan berkata, "Tuan Tua Ke jelas-jelas mati di bawah harta rahasia Tuan Luo. Semua orang menyaksikannya dan semua tamu dapat bersaksi. Apa hubungannya dengan saya? Saya benar-benar tidak tahu dendam apa yang Tuan Luo pendam terhadap Tuan Tua Ke yang membuatnya mengambil langkah sekejam itu. Sungguh memilukan." Lojin sangat marah hingga darahnya mendidih dan wajahnya memerah. Dia ingin membela diri tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dia merasa sangat tersinggung dan meraung. "Saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos begitu saja." Sambil berteriak, Lojin memutarkan seteguk sari darah ke Ruyi Gioknya. Seketika itu Ruyi Giok bersinar terang. Fluktuasi energi meningkat dan perasaan yang sangat berbahaya menyebar. Namun Yang Ke mencibir, sosoknya kabur saat ia muncul di hadapan Lojin dengan gelombang kekuatan spesialnya. Di depan mata Lojin yang tercengang, Yang Ke menusukkan pedangnya ke arahnya, sehingga pikiran Lojin sudah dikaburkan oleh kematian Ketian, dan kebohongan Yang Ke telah memicu amarahnya, membuatnya tidak mampu menjaga ketenangan. Ketika pedang Yang Ke datang ke arahnya, dia bahkan tidak bisa bereaksi. Dengan suara gedebuk yang lembut, Lojin membeku di tempat. Darahnya yang panas langsung mendingin, menatap kosong ke depan. Tapi Yang Ke tersenyum jahat dan mencibir. "Tuan Luo, sebaiknya Anda jangan bergerak. Saya agak penakut. Jika Anda bergerak gegabah, saya mungkin panik dan menusuk jantung Anda. Dan itu tidak akan menyenangkan." Lojin bermandikan keringat dingin, merasakan jutaan pedang menusuk tubuhnya, berhenti setengah inci di depan jantungnya. Bagaimana dia tidak berani bergerak? Dia hanya bisa menelan ludah berulang kali dengan gugup. "Tidak, tidak!" Lobing tiba-tiba menerjang maju seperti orang gila, langsung berdiri di antara Yang Ke dan Lojin, merentangkan tangannya untuk melindungi ayahnya. Matanya berlinang air mata. "Jangan bunuh ayah saya memohon pada Anda, jangan bunuh ayah saya." Dia menangis dan menjerit, wajah cantiknya berlumuran air mata. Caihu menatapnya ragu untuk berbicara, lalu menghela nafas berat. Para tamu di sekitarnya juga tampak muram, merasa sedih untuk Lobing. Dari semua kejadian yang terjadi hari ini, yang paling terpukul bukanlah Caihu yang memicu kekacauan, bukan pula Yang Ke yang sombong, atau bahkan
Lo Jin yang terluka parah, melainkan Lo Bing. Ketika Chaihu terluka, dia dengan putus asa memohon kepada ayahnya untuk mengampuninya, karena Chaihu adalah penyelamatnya, dan dia tidak ingin melihat ayahnya menyakitinya. Ketika Lo Jin terluka, dia pergi ke Yang Ke, memohon kepadanya untuk mengampuni ayahnya, karena ikatan darah lebih kuat dari yang lain. Darah Lo Jin mengalir di dahinya. Sebelum hari ini, dia adalah seorang putri yang riang dan tumbuh bahagia di kota Tianhe. Namun hanya dalam 1 hari, dia telah menyaksikan terlalu banyak pertumpahan darah. Terlalu banyak pertempuran, terlalu banyak perubahan. Terombang-ambing antara keluarga dan rasa terima kasih. Dia tidak tahu harus memilih yang mana. Sehingga tubuhnya yang rapuh hampir tidak mampu menahan serangan guncangan ini. Yang Ke bertahan kening, wajahnya dingin. Sejujurnya, kesan pertamanya terhadap Lo Bing tidak baik. Dia menganggap gadis ini adalah seorang putri kecil yang terlalu dimanja dan keras kepala. Namun kejadian hari ini telah mengubah pendapatnya tentang Lo Bing secara signifikan. Adegan saat ia mati-matian melindungi Chaihu masih terbayang jelas di benaknya, meskipun agak kurang berpengetahuan. Setidaknya ia tahu bagaimana bersyukur. Saya mohon, jangan sakiti ayah saya. Lepaskan dia, dan saya berada di bawah belas kasihan Anda. Seru Lo Bing, berlutut di tanah, berlutut di kaki Yang Ke, berpegang pada salah satu kakinya, menolak untuk dilepaskan. Adegan ini menyentuh hati semua tamu yang hadir yang memandang Lo Bing dengan ekspresi kompleks, seolah-olah melihatnya untuk pertama kalinya. Chaihu tidak tahan. Jakunnya bergerak-gerak dan ia berkata dengan suara serak. Saudara Yang Ke menghela nafas dan berkata dengan tenang. Jangan khawatir, ayah Anda belum mati. Mengingat tindakan dan sikap Lo Jin sebelumnya, Yang Ke merasa bahwa bahkan membunuhnya 10.000 kali pun tidak akan cukup. Tetapi permohonan Lo Bing menyentuh hatinya dan tiba-tiba ia merasa iba. Chaihu menyeret tubuhnya yang terluka ke arah Lo Bing dan menariknya berdiri sambil berkata, bangun dan bicara. Lo Bing mendongak ke arah Yang Ke, wajahnya berlinang air mata dan menangis. Jangan bunuh ayah saya. Yang Ke berkata, itu tergantung bagaimana dia memperlakukan teman-teman saya. Jika bahkan sehelai rambut pun hilang dari salah satu teman saya. Lo Jin dengan cepat berkata, saya hanya menyegel kultivasi mereka dan memenjarakan mereka di ruang bawah tanah. Saya tidak menyakiti mereka. Yang Ke meliriknya dan berkata, Anda tahu apa yang harus dilakukan? Lo Jin terkejut dan segera berteriak, bawa keluar para bangsawan itu. Dengan nyawanya di tangan orang lain, dia tidak bisa lagi menentang. Bertahan hidup adalah prioritas. Mendengar teriakan Lo Jin, para prajurit penguasa kota tidak berani ragu dan langsung bertindak. Para tamu di sekitarnya juga dengan penasaran melihat ke arah tertentu. Ingin melihat orang seperti apa yang rela diselamatkan Yang Ke. Setelah beberapa saat dipimpin oleh para prajurit penguasa kota, sekelompok 3 orang muncul dari arah itu. Pemimpin itu memancarkan aura yang sangat menyeramkan, seolah-olah sedang mempraktikkan ilmu sihir jahat, membuat semua orang merasa tidak nyaman. Pria ini tidak muda, jelas seorang lelaki tua, tetapi senyum jahat yang terukir di bibirnya membuat bulu kuduk merinding. Mengikuti di belakang lelaki tua yang menyeramkan ini ada seorang lelaki tua lainnya, tetapi yang satu ini berdiri tegak lurus, seperti pedang terhunus. Seluruh tubuhnya memancarkan niat pedang yang tak terlihat, jelas seorang ahli pedang. Pria terakhir bertubuh kekar, ekspresinya mengesankan tanpa amarah, mengamati sekitarnya dengan tatapan tajam. Ketiganya tanpa terkecuali memiliki kultivasi tingkat pertama alam sumber Do. Ketika mereka tiba, mereka jelas tidak menyadari apa yang sedang terjadi, hanya mengamati lingkungan sekitar dengan rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Indra ilahi mereka bertukar pesan rahasia. Kakak besar, kakak kedua, kakak ketiga, seru Chaihu dengan gembira saat melihat ketiganya. Ketiga pria itu menatapnya setelah mendengar ini. Mata mereka berbinar. Mereka bergegas mendekat dan lelaki tua yang menyeramkan di depan berkata, kakak keempat, apa yang Anda lakukan di sini? Sambil berbicara, ia terus mengedipkan mata pada Chaihu, seolah mendesaknya untuk segera melarikan diri. Namun, Ci Yue tersenyum dan berkata, kakak keempat datang ke sini untuk menyelamatkan saya. Nah,
Sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.